Halo teman-teman, balik lagi di channel Reef Mob. Oke, kita mau bahas apa lagi hari ini? Kameranya gini aja ya, nggak usah nampilin muka, oke? Jadi gini teman-teman, gue mau ngebahas sedikit tentang yang namanya protein skimmer teman-teman. Jadi dulu waktu gua awal main akuarium laut itu kan, sebelum gua bikin itu gue riset dulu teman-teman. Jadi apa sih yang dibutuhin di akuarium laut gitu ya. Dan ternyata ada satu equipment yang ada orang yang bilang sangat penting, ada juga yang bilang nggak pakai pun nggak masalah gitu ya. Jadi gini, gue mau jelasin dulu protein skimmer itu sebenarnya buat apa sih gitu ya, dari situ dulu. Jadi gini teman-teman, protein skimmer itu untuk ngebuang zat-zat yang nantinya akan jadi yang namanya amonia teman-teman. Jadi zat-zat sebelum jadi amonia itu akan disaring teman-teman. Apapun zatnya, termasuk itu bakteri dan lain-lain, itu akan diserap, akan diblend sama yang namanya protein skimmer, dijadiin busa, nanti dibuang ya. Contoh sederhananya, kenapa di laut itu stabil? Karena laut itu punya protein skimmer alami. Apa itu protein skimmer alami? Ombak teman-teman. Kalian lihat ombak kan? Pernah lihat ombak kan? Ombak itu kalau sampai ke pinggir pantai itu dia meninggalkan buih. Nah itu buih-buih itu yang dibuang teman-teman. Itu zat-zat yang nggak diperluin di laut itu dibuang dari situ teman-teman. Nah manusia mencoba mereplikat cara kerja ombak itu untuk membuang zat-zat yang nantinya jadi amonia ya teman-teman, gitu ya, setahu gua gitu, yang gua pelajari begitu. Jadi protein skimmer itu adalah replika dari ombak teman-teman. Itu meskipun kinerjanya atau cara kerjanya itu bukan kayak ombak ya, bukan kayak ombak ngebiurin air ke pinggir, enggak gitu. Ini diminimalkan gimana caranya bikin buih yang bisa ngangkat zat-zat yang akan jadi amonia dan yang bikin akuarium jadi lumutan dan segala macam gitu, dan bikin akuariumnya nggak sehat gitu, dibuang lewat protein skimmer. Nah terus yang kedua, di laut itu ada yang namanya hutan mangrove teman-teman, atau yang kita biasa lihat itu di bawah hutan mangrove itu, di dasarnya itu biasanya banyak rumput laut teman-teman. Nah itu juga sama kerjanya teman-teman, kayak si ombak untuk membuang zat-zat itu. Tapi bedanya dengan pohon mangrove dan makroalga yang ada di bawah pohon mangrove atau di lautan itu, di pinggir-pinggir laut itu mereka menyerap teman-teman. Jadi itu makanan mereka untuk berfotosintesis gitu ya. Jadi ada yang bilang protein skimmer itu perlu atau enggak? Ya pasti perlu teman-teman gitu loh. Kalaupun kalian nggak mau pakai protein skimmer, paling nggak kalian punya refugium gitu. Jadi kalau misalkan ada perdebatan, misalkan bilang protein skimmer nggak penting, nggak perlu gitu, perlu teman-teman, perlu.
At least kalian kalau nggak punya protein skimmer, kalau kalian mau ribet ya, kalau misalkan pakai refugium, kalian pertama harus beli lampu refugiumnya ya, dan kalian harus trimming makroalganya. Kalau udah panjang kalian trimming, kalian buang, sisain sedikit, tumbuhin lagi gitu. Jadi kalau ada perdebatan lagi di mana di platform-platform kayak Facebook atau apa bilang protein skimmer nggak penting teman-teman. Kalaupun misalkan nih kalian cuma punya akuarium kecil gitu ya, dan nggak cukup nih mau dipakein skimmer, solusinya apa nih gitu kan? Solusinya apa bang? Kalau misalkan akuarium gue kecil nggak bisa dipakein skimmer, tapi gue pengen punya akuarium laut yang bagus. Solusinya ini gue solusi buat ukuran tank di bawah 60 cm ya, kayak 50 cm atau 30 atau 40. Jalan satu-satunya ya kalian ganti air gitu, ganti air. Terus itu ganti air tuh 1 minggu sekali minimal 50% itu kalian ganti itu teman-teman. Jadi kalau kalian akuarium kalian kecil nggak bisa pakai skimmer, bukan berarti kalian nggak butuh, kalian masih butuh. Nah, digantinya dengan apa ya? Gantinya dengan ganti air teman-teman gitu loh. Tapi sekarang juga banyak kok, kalau kalian mau cari skimmer yang kecil itu banyak sebenarnya, cuman emang agak mahal. Dan kalau mau yang murah ya TTA lah, performanya bagaimana gitu. Misalkan ada tuh yang resun yang bentuknya tabung kecil tuh, ya gitulah. Mendingan kalian mau beli misalkan akuarium kalian ukuran 40, terus di belakangnya ada samnya gitu kan, pakai sam belakang. Ada kok yang skimmer yang kecil itu harganya juga nggak nyampe 1 juta. Kalau nggak yang DIY juga yang kecil banyak kok. Kalau kalian mau pakai Airstone, apa sih bahasa Indonesianya itu, yang pakai ini loh, bubble, apa namanya sih, ya itulah pokoknya ada kayunya itu di bawah, yang pakai Airstone pokoknya. Itu juga bisa, cuman emang nggak maksimal teman-teman. Jadi kalian mendingan kalau udah mau bikin akuarium laut, pertimbangin dulu beli akuarium yang ada sam belakangnya. Nah, nanti kalian bisa pakai skimmer kecil. Skimmer DIY sekarang udah banyak kok yang bagus kok. Udah banyak yang bagus, kalian bisa cari di marketplace. Jadi jawabannya untuk skimmer itu penting apa enggak? Jawaban gue penting. Dan kalau kalian nggak mampu belinya, belum ada rezekinya, terus ke akuarium kalian kecil, ya satu solusinya ganti air. Udah itu aja, itu udah paling mentok tuh, udah nggak bisa ditawar lagi. Kalau udah akuarium kalian kecil nggak pakai skimmer, terus kalian nggak mau rajin ganti air, ya udah paling kalian bentar-bentar pensi, udah nggak mau main akuarium laut lagi, nggak ada hasilnya, nggak berhasil gitu ya, karena kalian nggak rajin ganti air. Karena solusinya untuk akuarium kecil yang nggak punya skimmer, solusinya cuma ganti air teman-teman. Tapi kalau ukuran 60 cm kayak punya gua begini, ada samnya, ya wajib pakai skimmer. Kalaupun nggak pakai skimmer, ya udah pakai refugium aja gitu. Nggak masalah juga pakai refugium nggak pakai skimmer. Yang penting ada media buat ngebuang zat-zat yang nggak penting gitu di akuarium laut kalian gitu loh. Jadi
eh, perdebatannya mungkin harusnya udah ditutup sampai situ aja ya, karena menurut gua protein skimmer itu kalau kita mau ngomong penting lah, itu penting teman-teman. Buat para pemula jangan meremehkan yang namanya protein skimmer, karena di laut pun ada protein skimmernya teman-teman. Jadi nggak bisa kalian deny itu. Akuarium laut itu harus ada skimmernya, dan kalau nggak ada skimmernya ya wajib ganti air, udah gitu aja gitu. Oke, jadi segitu dulu aja penjelasan gua, tanggapan gua tentang yang namanya protein skimmer. Oke, jadi yaudah, thank you guys yang udah nonton, see you in the next video, bye bye.